Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Janiarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik di mata perkuliahan Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Terpilihnya topik ini karena menurut saya mengenal diri sendiri merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan sebelum kita memahami orang lain atau menentukan bagaimana kita ingin menjalani kehidupan kita. Perlulah kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian self-concept, komponen dan faktor yang membentuknya, pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan juga melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. How do I see myself? Who am I? What are my strengths? What are my weaknesses? Who do I want to become? Siapa sebenarnya diri saya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Dan ingin menjadi orang seperti apa saya di masa depan atau nantinya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sederhana bagi teman-teman, tapi sebenarnya tidak semua orang bisa menjawabnya dengan mudah. Cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan bagaimana kita memandang dan menilai diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan self-concept atau konsep diri. Jadi, self-concept sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Setiap orang memilikinya, baik disadari maupun secara tidak. What is self-concept? Secara sederhana, self-concept adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menilai dirinya sendiri. Jadi, self-concept berkaitan dengan gambaran yang kita miliki mengenai siapa diri kita. Misalnya, seseorang mungkin melihat dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, pemalu, misalnya, atau mudah bergaul, bekerja keras, atau mungkin kurang percaya diri. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa self-concept tidak selalu sama atau tidak selalu bersifat tetap. Cara seseorang melihat dirinya dapat berubah-ubah seiring dengan pengalaman, lingkungan, pendidikan, maupun berbagai kejadian yang dialami di dalam kehidupannya. Misalnya, ketika seseorang yang awalnya merasa tidak percaya diri berbicara di depan banyak orang, setelah sering mengikuti presentasi atau mendapatkan pengalaman positif yang banyak, lama-kelamaan bisa mulai melihat dirinya sebagai orang yang lebih mampu dan percaya diri. Jadi, self-concept ini bukan hanya tentang siapa kita saat ini, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menilai diri kita dan ingin berkembang seperti apa ke depannya nanti. Dan di sini ada 3 komponen utama dari self-concept. Dalam memahami self-concept, kita dapat melihat beberapa komponen seperti yang 3 antaranya yang ada pada slide. Yang pertama adalah bagaimana seseorang melihat atau menggambarkan dirinya sendiri, atau sering disebut dengan self-image. Contohnya, saya mungkin melihat diri saya sebagai orang yang cukup bertanggung jawab. Tetapi mungkin juga masih kurang percaya diri dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi, self-image lebih berkaitan dengan gambaran kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menilai dan menghargai diri kita sendiri, atau yang sering disebut dengan self-esteem. Apakah kita merasa diri kita berharga? Apakah kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan? Orang dengan self-esteem yang sehat bukan berarti dia merasa dirinya yang paling hebat, tetapi dia mampu menghargai dirinya sendiri sekaligus menyadari kekurangannya. Kemudian di sini yang ketiga, gambaran mengenai diri yang ingin kita capai ke depannya, atau yang sering disebut dengan ideal self.
Misalnya untuk saat ini saya mungkin merasa kurang percaya diri, tetapi saya memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang lebih percaya diri ke depannya nanti. Selain itu saya ingin menjadi mandiri dan berani mengambil keputusan. Itu disebut ideal self atau gambaran yang mengenai diri yang ingin kita capai ke depannya nanti. Ketiga hal tersebut saling berkaitan, terkait dengan cara kita melihat diri, cara kita menghargai diri, dan gambaran tentang diri yang ingin kita capai untuk membentuk konsep diri kita yang kita inginkan. Faktor pembentuk self-concept. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu melihat dirinya sendiri. Di sini yang pertama adalah faktor keluarga. Cara orang tua atau anggota keluarga yang memberikan dukungan, perhatian, maupun kritik dan dukungan dapat mempengaruhi cara seseorang dalam menilai dirinya. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor pembentuk self-concept adalah lingkungan dan teman. Interaksi dengan orang lain dan dapat membuat orang merasa lebih diterima dan dihargai, tetapi sebaliknya pengalaman ditolak atau diremehkan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam mengetahui konsep dirinya. Ketiga, pengalaman hidup. Misalnya seperti keberhasilan, kegagalan maupun masalah yang pernah kita hadapi dapat membentuk cara kita melihat kemampuan diri kita sendiri, apakah kita bisa melewatinya dengan baik atau tidak. Yang keempat adalah pendidikan. Pengalaman di sekolah maupun di perguruan tinggi dapat membuat seseorang menemukan kemampuan, minat, dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah media sosial. Media sosial bisa memberikan dampak positif, misalnya memberikan motivasi dan kesempatan untuk belajar. Namun, jika digunakan untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain secara berlebihan, hal tersebut dapat membuat kita selalu merasa kurang. Padahal yang kita lihat di media sosial biasanya hanya sebagian dari kehidupan seseorang itu. Jadi kita perlu berhati-hati kembali agar apa yang kita lihat di media sosial tidak menentukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Nah, berdasarkan bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya, konsep diri dapat berkembang menjadi lebih positif ataupun sebaliknya dapat menjadi lebih negatif. Self-concept yang positif bukan berarti seseorang menganggap dirinya sempurna ya. Justru seseorang dengan konsep diri yang positif mampu mengenali kelebihan yang dimilikinya sekaligus menerima segala kekurangan yang dimilikinya juga. Seperti pada sheet terlampir, di sini ada positif dari self-concept seperti membuat seseorang lebih menerima kelebihan dan kekurangannya, percaya diri untuk berkembang, mampu menerima kritik, melihat kegagalan sebagai pembelajaran, tidak berlebihan dalam membandingkan diri. Sebaliknya, adapun sisi negatif dari self-concept seperti sulit menerima kekurangan, merasa tidak mampu, sangat takut terhadap kritik, menganggap kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, dan sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Self-concept memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan sehari-hari. Cara kita melihat diri sendiri dapat mempengaruhi cara kita dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, menjalani pendidikan, bekerja, mengambil keputusan, bahkan menghadapi kegagalan. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang biasanya akan lebih berani untuk mencoba hal baru. Sebaliknya, jika sejak awal seseorang sudah berpikir bahwa dirinya tidak mampu, dia mungkin akan menghindari tantangan sebelum benar-benar mencobanya. Jadi, terkadang yang menghambat kita bukan hanya keadaan di luar diri kita, tetapi juga cara kita memandang kemampuan diri kita sendiri.
Dari sini kita bisa melihat bahwa self-concept bukan hanya teori psikologi, tetapi sesuatu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, saya mencoba untuk merefleksi terhadap diri saya sendiri. Setelah memahami konsep diri secara teori, saya mencoba menghubungkan diri saya dengan teori yang sudah saya pelajari. Menurut saya, pada bagian ini cukup penting karena self-concept bukan hanya tentang mengetahui definisinya, tetapi juga berani melihat diri kita sendiri secara jujur. Di sini saya menyadari bahwa saya memiliki beberapa kelebihan, tetapi tentu masih ada hal-hal yang perlu saya kembangkan lagi ke depannya. Untuk bagian kelebihan, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang yang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, memiliki keinginan untuk belajar dan menghargai orang lain. Tetapi adapun kekurangan atau tantangan saya, seperti misalnya terkadang saya sering merasa kurang percaya diri, overthinking, atau takut melakukan kesalahan yang padahal wajar untuk dilakukan oleh kita sebagai manusia. Dulu mungkin saya melihat kekurangan tersebut hanya sebagai suatu yang negatif. Namun setelah memahami self-concept, konsepnya bagaimana, saya menyadari bahwa mengenali kekurangan bukan berarti merendahkan diri sendiri. Justru dengan mengetahuinya, kita bisa menentukan bagian mana yang perlu dikembangkan ke depannya dan bagaimana caranya. Kemudian, kalau berbicara tentang ideal self, saya ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri ke depannya dan berani mengambil keputusan. Jadi, bagi saya, mengenal diri sendiri bukan berarti mencari tahu apakah saya sudah sempurna atau belum, tetapi lebih kepada memahami siapa diri saya sekarang, menerima, dan berusaha menjadi versi yang lebih baik ke depannya. Bagaimana kita bisa membangun konsep diri yang lebih baik? Menurut saya ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, know yourself. Kenali diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, nilai, dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian, accept yourself. Menerima diri sendiri. Menerima bukan berarti memilih untuk berhenti berkembang, tetapi menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga, stop excessive comparison. Tidak membandingkan diri sendiri secara berlebihan dengan orang lain, karena setiap orang memiliki kondisi, proses, dan waktunya masing-masing, tidak selalu sama. Keempat, learn from failure. Belajar dari kegagalan. Kegagalan tidak selalu menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu. Terkadang kegagalan justru memberikan pengalaman yang lebih kuat untuk membuat kita menjadi lebih matang ke depannya. Dan yang terakhir di sini, menghargai perkembangan diri, termasuk perkembangan kecil yang mungkin sering kita abaikan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa self-concept adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menilai dirinya sendiri. Konsep diri terbentuk dari berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan, pengalaman pendidikan, dan interaksi sosial. Konsep diri juga dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menghadapi kegagalan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini, saya belajar bahwa mengenal diri sendiri bukan berarti kita harus menemukan bahwa diri kita itu sempurna. Jadi bagi saya, self-concept bukan hanya tentang siapa diri kita hari ini, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Di sini ada kata-kata, know yourself, accept yourself, and develop yourself. Adapun di halaman terakhir merupakan sumber referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi ini. Saya kira sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.